Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmiati Abdullah. Saya dari kelas B semester 2, Prodi D3 Analis Kesehatan. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang lipid, kemudian hormon, dan yang terakhir ada enzim. Baik, langsung saja materi pertama yaitu lipid. Lipid berasal dari bahasa Yunani yaitu lipos, yang berarti lemak. Lemak adalah senyawa organik yang terdapat di dalam dan sukar larut dalam air, tetapi mudah larut dalam pelarut organik nonpolar. Kemudian fungsi lipid. Lipid berfungsi sebagai sumber energi, sebagai penahan panas, kemudian membungkus beberapa organ, kemudian membantu pengangkutan vitamin, kemudian menjaga kestabilan tubuh karena dapat dioksidasi menghasilkan energi. Kemudian masuk pada sifat kimia lipid. Yang pertama, esterifiksi, yang kedua hidrolisis, yang ketiga oksidasi, yang keempat penyamudan, yang kelima hidrogenasi, yang keenam pembentukan keton. Selanjutnya klarifikasi lipid sederhana. Lipid sederhana merupakan ester gugus asam lemak dengan molekul alkohol gliserol. Kemudian klarifikasi lipid kompleks. Lipid kompleks merupakan ester gugus asam lemak dengan molekul alkohol. Kemudian lipid kompleks juga berkaitan dengan molekul lain seperti asam fosfat dan senyawa nitrogen tertentu. Selanjutnya, lipid membran sel. Lipid membran sel terdiri atas 3 kelas lipid, yaitu fosfolipid. Di sini fosfolipid terdiri dari 2 bagian, yaitu kepala dan ekor. Pada bagian kepala bermuatan positif dan negatif, sedangkan pada bagian ekor tidak bermuatan. Yang kedua yaitu kolesterol. Kolesterol banyak terdapat pada membran sel hewan dan tidak terdapat pada membran sel tumbuhan. Yang ketiga, glikolipid. Jadi glikolipid ini merupakan lipid yang mengandung asam lemak, sfingosin, dan karbohidrat. Selanjutnya masuk pada trigliserida. Trigliserida merupakan salah satu jenis lemak yang banyak ditemukan di dalam darah. Trigliserida dihasilkan oleh organ hati, namun sebagian besar berasal dari makanan. Setiap lemak yang tidak dibutuhkan oleh tubuh akan diubah menjadi trigliserida dan disimpan di dalam sel lemak. Kemudian materi kedua yaitu hormon. Hormon adalah zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin atau kelenjar buntu. Kelenjar ini merupakan kelenjar yang tidak mempunyai saluran sehingga sekresinya akan masuk ke dalam aliran darah dan mengikuti peredaran darah ke seluruh tubuh. Hormon juga merupakan pembawa pesan kimiawi antar sel atau antar kelompok sel. Kemudian fungsi hormon. Hormon berfungsi untuk memberikan sinyal ke sel target yang selanjutnya akan melakukan suatu tindakan atau aktivitas tertentu. Selain itu juga, hormon berfungsi untuk membantu mengendalikan semua fungsi tubuh seperti pertumbuhan, metabolisme, hingga kerja berbagai sistem organ termasuk organ reproduksi. Selanjutnya, hormon insulin. Insulin adalah hormon alami yang diproduksi oleh pankreas. Insulin berfungsi untuk memerintahkan sel untuk mengambil glukosa dari darah.
mengubah glikogen menjadi glukosa yang dibutuhkan oleh tubuh, dan juga menyimpan kelebihan glukosa sebagai lemak. Kemudian, cara kerja dari insulin, yaitu memberi sinyal kepada pankreas untuk memproduksi hormon insulin. Setelah hormon insulin diproduksi, maka selanjutnya akan memberikan sinyal kepada sel-sel di seluruh tubuh untuk mengambil glukosa di dalam aliran darah. Kemudian materi terakhir yaitu enzim. Enzim adalah biokatalisator organik yang dihasilkan organisme hidup di dalam protoplasma yang terdiri atas protein atau suatu senyawa yang berikatan dengan protein. Kemudian fungsi enzim. Fungsi pokok enzim yakni mempercepat atau memperlambat reaksi kimia dan mengatur sejumlah reaksi berbeda-beda dalam waktu yang sama. Contoh jenis enzim di tubuh manusia yaitu yang pertama lipase. Lipase merupakan sekelompok enzim yang membantu mencerna lemak di dalam usus. Kemudian yang kedua amilase. Amilase membantu mengubah pati menjadi gula ditemukan dalam air liur. Kemudian yang ketiga maltase. Maltase juga ditemukan dalam air liur, memecah gula maltosa menjadi glukosa. Maltosa ditemukan dalam makanan seperti kentang, pasta, dan bir. Kemudian yang keempat, tripsin. Tripsin ditemukan di usus kecil, memecah protein menjadi asam amino. Kemudian yang kelima, laktase. Laktase juga ditemukan di usus kecil, memecah laktosa, gula dalam susu menjadi glukosa, dan galaktosa. Kemudian yang keenam yaitu asetilkolinesterase. Asetilkolinesterase memecah neurotransmitter asetilkolin di saraf dan otot. Kemudian yang ketujuh helikase. Helikase mengungkap DNA. Kemudian yang kedelapan DNA polimerase. Mensintesis DNA dari deoksiribonukleotida. Kemudian yang kesembilan enzim hati, memecah racun dalam tubuh. Kemudian komponen enzim. Enzim terdiri atas dua komponen penyusun, yaitu protein atau apoenzim dan non-protein atau gugus prostetik. Yang pertama apoenzim. Apoenzim adalah komponen paling dominan dalam struktur enzim. Selain itu, apoenzim ini bersifat labil karena mudah dipengaruhi oleh perubahan suhu dan pH, serta tidak tahan panas. Kemudian gugus prostetik. Adapun gugus prostetik ini terdiri dari ion anorganik dan ion organik kompleks. Ion anorganik dalam gugus prostetik disebut sebagai kofaktor. Fungsi kofaktor ialah katalisis yang mampu meningkatkan kerja enzim, sedangkan ion organik dalam gugus prostetik disebut koenzim, yang berfungsi untuk memindahkan zat kimia dari suatu enzim ke enzim lain. Kemudian masuk pada sifat-sifat enzim. Yang pertama, enzim hanya mengubah kecepatan reaksi. Jadi, enzim tidak mengubah produk akhir yang dibentuk atau dipengaruhi oleh keseimbangan. Yang kedua, enzim bekerja secara spesifik. Maka dari itu, enzim hanya mempengaruhi substrat tertentu. Yang ketiga, enzim merupakan protein. Oleh karena itu, enzim memiliki sifat seperti protein, antara lain bekerja pada suhu optimum, umumnya pada suhu kamar. Enzim akan kehilangan aktivitasnya karena pH yang terlalu asam atau basa kuat dan pelarut organik. Panas yang terlalu tinggi akan membuat enzim terdenaturasi, sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Kemudian yang keempat,
Enzim diperlukan dalam jumlah sedikit, sesuai dengan fungsinya sebagai katalisator. Kemudian yang kelima, enzim bekerja secara bolak-balik. Reaksi-reaksi yang dikendalikan enzim dapat berbalik. Ini berarti enzim tidak menentukan arah reaksi, tetapi hanya mempercepat laju reaksi sehingga tercapai keseimbangan. Enzim dapat menguraikan suatu senyawa menjadi senyawa-senyawa lain, dan juga sebaliknya, menyusun senyawa-senyawa menjadi senyawa tertentu. Kemudian yang keenam, enzim dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim adalah suhu, kemudian pH, kemudian aktivator atau pengaktif, kemudian inhibitor atau penghambat, serta konsentrasi substrat. Kemudian masuk pada fungsi dan cara kerja enzim. Enzim bertindak sebagai katalis dalam organisme. Enzim mengatur laju reaksi tanpa dirinya sendiri berubah dalam proses tersebut. Molekul yang bekerja dengan enzim disebut dengan istilah substrat. Substrat berikatan dengan suatu daerah pada enzim yang disebut tapak aktif. Ada dua model cara kerja enzim. Yang pertama, pada model gembok dan kunci. Pada model ini, situs aktif enzim dibentuk secara tepat untuk menampung substrat tertentu. Kemudian yang kedua, model kecocokan yang terinduksi. Pada situs ini, situs aktif dan media tidak cocok satu sama lain, tetapi keduanya mengubah bentuk agar terhubung. Baik, itulah penjelasan singkat dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.